đảo. Giành quyền đi tiếp thì tất nhiên là vui rồi. Thế nhưng đội tuyển Indonesia cũng sẵn sàng đối diện với những thử thách khó nhằn ở đấu trường hội tụ toàn anh tài của châu lục. Và chớ trêu thay, những lá thăm may rủi đã đưa đội bóng xứ Vạn Đảo vào bảng đấu được đánh giá tử thần. 사실 뭐 어떻게 보면 AFF 컵에서 우리가 우승도 할 수 있는 기회는 있었지만 사실 바닥에서부터 시작하고 만들어가는 팀이다 보니까 팬들은 왜 트로피를 못 드냐고 우승 트로피를 못 드냐 얘기하지만 그것은 어느 정도 우리가 만들어져 있는 팀을. Media Vietnam menuduh timnas Indonesia tak serius AFF 2024 STY. Kami akan menjadi juara. Balasannya berikan, tapi di sana datang itu nih untuk negara. Jangan waduh salah. Timnas Indonesia kangkangi Malaysia, ini ranking FIFA tim ASEAN. Media Vietnam menuduh timnas Indonesia tak serius AFF 2024 STY. Kami akan menjadi juara. Media Vietnam menuduh timnas Indonesia tak serius mempersiapkan tim untuk berlaga pada ajang ASEAN Cup 2024, dulu Piala AFF. Piala AFF dijadwalkan bergulir mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Thailand selaku juara bertahan tergabung di grup A bersama Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sedangkan grup B dihuni oleh timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Untuk mengikuti ajang ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh skuad utama. Hal itu dikarenakan ASEAN Cup tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub berhak untuk tidak melepas pemain andalannya ke tim nasional. Dengan demikian, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil sebagian besar pemain yang berusia di bawah 22 tahun. Belum lama ini, timnas Indonesia telah mengumumkan daftar 33 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan (TC) menjelang ASEAN Cup 2024. Nantinya, setelah TC berakhir, skuad timnas Indonesia akan diperkecil kembali menjadi 23 pemain resmi yang bakal tampil di turnamen 2 tahunan tersebut. Melihat timnas Indonesia sebagian besar diperkuat para pemain muda, media Vietnam dan Tri Com Phen menganggap bahwa tim Garuda tidak serius tampil di ASEAN Cup 2024. Meski belum pernah menjuarai Piala AFF sebelumnya, tim Indonesia nampaknya tak terlalu serius menatap Piala AFF 2024, tulis Dantri dalam laporannya. Baru-baru ini, pelatih Shin Tae-yong mengumumkan daftar fokus persiapan turnamen ini. Apalagi, sebagian besar pemain Indonesia yang dipanggil berusia di bawah 22 tahun. Tak hanya itu, Dantri juga mengungkapkan tanda lain dari ketidakseriusan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Alih-alih menggunakan Stadion Kebanggaan, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia justru menunjuk Stadion Manahan, Solo, sebagai kandang mereka di ASEAN Cup 2024. Seperti diketahui, Stadion Manahan hanya memiliki kapasitas penonton sebesar 20.000 kursi atau sekitar seperempat dari Stadion GBK. Tanda lain Indonesia tidak menganggap serius Piala AFF 2024, tulis Dantri dalam judul artikelnya. Tim Indonesia tidak akan memilih Stadion Gelora Bung Karno sebagai kandangnya. Sebaliknya, mereka akan memilih stadion kecil berkapasitas 20.000 kursi. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan bahwa timnas Indonesia tidak bisa bermain di Stadion GBK karena sedang disiapkan untuk pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertandingan babak penyisihan grup B tetap digelar di Stadion Manahan, kata Sumarji.
SUGBK dalam masa perbaikan sampai Maret 2025 untuk pertandingan melawan Bahrain, kualifikasi Piala Dunia. Lebih lanjut, Sumarji juga mengatakan bahwa PSSI masih mencari stadion lain apabila Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal, final ASEAN Cup 2024. Pasalnya, Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak bisa menggunakan Stadion Manahan lagi untuk babak tersebut karena kompetisi Liga 1 masih tetap bergulir. Kami masih mencari alternatif mulai dari Stadion Pakansari dan Stadion Gelora Bung Tomo, ujarnya. Sebagai informasi, di ajang ASEAN Cup 2024, setiap tim peserta akan memainkan 2 laga kandang dan tandang. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Laos, 12 Desember, dan Filipina, 21 Desember. Sedangkan 2 laga tandang yang akan dimainkan Timnas Indonesia, yaitu saat melawan Myanmar, 9 Desember, dan Vietnam, 15 Desember. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menegaskan bila skuadnya tidak akan sekedar menjadi pelengkap di kejuaraan Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Meskipun menurunkan pemain muda, ia optimis timnya mampu memberikan perlawanan sengit, serta memperoleh hasil terbaik di turnamen antar negara se-Asia Tenggara itu. Seperti yang kita ketahui, lawan menggunakan tim senior mereka, sedangkan kami membawa pemain U22. Namun, kami akan membangun kekompakan dan menciptakan sesuatu yang baik, kata Shin Tae-yong, Jakarta, Jumat, 29 November 2024. Shin paham, kejuaraan Piala AFF 2024 bukanlah agenda resmi dari FIFA. Namun ia juga tidak menutup mata, bahwa turnamen yang sudah memasuki edisi ke-15 membawa gengsi besar dan menjadi ajang pembuktian di kancah sepak bola Asia Tenggara. Selain itu, Shin memandang keikutsertaan Indonesia di Piala AFF 2024 juga tergolong penting untuk regenerasi Timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda Muda juga akan berpartisipasi di SEA Games 2025. AFF adalah turnamen yang cukup besar dan menjadi bagian dari persiapan SEA Games. Para pemain muda ini memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk membantu kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan, paparnya. Timnas Indonesia kangkangi Malaysia, ini ranking FIFA Tim ASEAN. Timnas Indonesia melesat pada posisi terbaru FIFA ranking dengan menyalip tim ASEAN lainnya, Malaysia. FIFA mengumumkan daftar terbaru ranking FIFA pada Kamis, 28 November 2024. Pada pembaharuan kali ini, terjadi perubahan signifikan pada tim ASEAN selama FIFA Matchday edisi November berlangsung. Timnas Indonesia mengalami peningkatan pesat dengan naik 5 peringkat setelah menelan kekalahan dari Jepang dan menang dari Arab Saudi. Peningkatan signifikan terjadi dengan tak lepas dari Timnas Indonesia yang menjadi satu-satunya tim yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pun menyalip Malaysia yang hanya mampu berada di posisi 132 setelah menjalani laga uji coba internasional melawan India dan Laos. Meski menang atas Laos, Malaysia menahan imbang India yang membuat Malaysia tak memiliki penambahan poin secara signifikan. Sementara itu, Thailand masih menjadi tim ASEAN terkuat dengan berada turun di posisi 97 ranking FIFA. Penurunan itu tak lepas dari hasil minor Thailand di 2 laga uji coba dengan imbang dari Lebanon dan Thailand. Di sisi lain, Vietnam memilih untuk tak menjalani laga uji coba internasional untuk mengisi FIFA Matchday edisi November 2024. Tim asuhan Kim Sang-sik ini memilih untuk fokus pemusatan latihan menjelang Piala AFF demi meraih target juara yang mereka inginkan. Meski tak tampil dalam laga uji coba internasional, namun posisi Vietnam justru naik ke posisi 116.